Ceritanya berawal dari pertama kali saya ngeluarin HP ini di tongkrongan, teman-teman. Orang-orang tuh pada ngiranya ini HP 7 jutaan. Gak ada satupun yang nyangka kalau sebenarnya harganya cuma 4 jutaan aja. Ya sebenarnya wajar aja karena kan mereka ngerasain feel yang agak berbeda ya, dengan kesan aluminium frame-nya tuh yang kerasa dingin dan solid di tangan. Plus siluet kamera raksasa yang super familiar ini. Halo teman-teman, selamat datang di Duogi. Di video kali ini kita bakal bongkar tuntas nih si anomali Elite ini dari kacamata user experience saya sendiri. Buat kalian yang mau spesifikasi lengkapnya, bisa coba cek video yang udah kami sematkan di deskripsi. Karena kali ini spesial, kita akan bongkar 5 alasan kenapa Infinix Note 60 paling worth it. Plus, banyak orang yang gak melek tentang alasan yang kelima, dan belum tentu kalian juga bisa tebak. Yuk kita bahas. Sekarang kita masuk ke alasan pertama kenapa HP ini worth it. Yang pertama itu kita bisa lihat dari desainnya. Jujur aja, build quality-nya ini luar biasa mewah. Pinggiran frame-nya aja udah pakai aluminium frame yang ngasih kesan genggam tuh yang solid banget. Plek-ketiplek banget sih sama feel saya pegang iPhone 17 Pro Max. Belum lagi bentukan bump kameranya ini loh yang ngikutin banget gaya flagship itu. Nah yang kedua ini yang bikin saya paling puas adalah sektor layar depannya. Layarnya ini besar dan punya refresh rate super mulus di 144Hz. Buat scrolling sosmed atau gaming atau bahkan nonton, mata saya tuh bener-bener kerasa dimanjain banget. Ya secara layarnya ini kan AMOLED ya teman-teman. Jadi warnanya bakal lebih enak dipandang. Alasan yang ketiga bisa kita lihat dari fungsi mesin yang beneran buas. Dari pengalaman saya sendiri sih, chipset MediaTek Dimensity 7400 Ultimate ini dengan fabrikasi 4 nanometer ini tuh bener-bener ngasih tenaga yang ngebut banget di kelas harganya. Buat buka tutup aplikasi, multitasking kerjaan, dan waktu itu saya coba main ML lah ya. Dan saya emang sengaja untuk set grafiknya rata kanan. Dan feel gameplaynya emang enak banget. Awalnya tuh ekspektasi saya mungkin agak ada frame drop sedikit gitu ya. Tapi ternyata saya coba exit dari gamenya dan coba bales WA, kok balik lagi ke gamenya tetap mulus gitu loh. Dan gak cuma ML sih sebenarnya, ada PUBG, CODM, bahkan Genshin Impact. Ini tuh HP ini bener-bener ngasih gameplay yang masih oke banget sih. Mesin yang buas tadi makin kerasa nikmat karena ditopang sama sektor dayanya. Ini benar-benar fungsi yang sangat menunjang produktivitas saya sehari-hari. Yes, alasan yang keempat terletak di sektor dayanya teman-teman. Waktu itu saya pakai buat seharian juga tetap awet. Bahkan dari pengalaman saya waktu itu coba untuk keluar kota dan pakai Maps untuk HP ini. Dan bolak-balik tuh dari Jogja kemana, dan ini jujur aja cuma perlu ngecas sekali. Dan gak makan waktu lama, ya secara HP ini kan udah fast charging ya 45 watt. Yang lebih menarik lagi, waktu saya lagi nongkrong, HP teman saya itu kebetulan lagi lowbat. Dan mereka gak bawa charger. Berhubung HP mereka ini Apple iPhone, saya coba inisiatif lah minjem HP mereka, terus langsung saya taruh di belakang HP saya. Yes, bener banget, fitur reverse wireless chargingnya emang sekepakai itu teman-teman. Bahkan mereka yang mau nambah ngecas, saya bisa jadiin HP saya untuk powerbank lewat reverse wired charging. Biar mereka intinya nggak panik lagi lah kalau mereka kehabisan baterai. Pengecasan selengkap ini itu susah banget ditemuin di kelas harganya. Gila sih. Kau tunggu loncengnya ya. Wow. Bikin pusing. Untuk alasan kelima, ini yang bikin saya lebih kaget sih. Seperti yang tadi udah saya bilang di awal video, mungkin kalian bakal susah nebak untuk alasan kali ini. Karena menurut saya user HP ini saat ini pasti akan ngerasa takjub juga sih kalau mendengar hal yang akan saya sampaikan. Kameranya teman-teman. Untuk kelas harganya sebenarnya masih ada HP lain yang beneran fokus ke sektor kamera. Kayak Tecno Camon 50 series, ada Camon 50 Basic dan 50 Pro ya. Dan saya sempat buat video tentang HP itu juga melawan iPhone 13. Tecno Camon ini kan HP kamera yang bikin orang ketipu lihat hasilnya dibandingkan dengan si iPhone 13 itu. Tapi entah kenapa setelah lihat hasilnya jujur aja nih, kamera di Infinix Note 60 ini beneran menjanjikan dan emang bener-bener bukan gimmick gitu loh. Hasil fotonya tuh masih bagus banget, performa chipset dan megapikselnya itu emang kombinasi yang luar biasa.
Buat ngerekam video juga udah bisa diandelin banget karena udah bisa up to 4K 30 fps. Dan yang paling penting udah distabilkan sama OIS. Jadi nggak usah khawatir, untuk hasil perekaman video kalian pasti bakal jauh lebih stabil dan memuaskan buat kebutuhan konten harian. Sekalian deh, kalian coba cek untuk hasil kameranya nih. Oke guys, dan ini adalah hasil perekaman video dari Infinix Note 60 yang dimana kita mentokin resolusinya. Dan HP ini tuh kuat sampai 4K 30 fps. Menurut kalian kayak gimana untuk hasilnya, kestabilannya, dan bahkan detailnya? Coba komen di bagian bawah ya. Oke guys, dan ini adalah hasil perekaman video untuk kamera depannya dari Infinix Note 60. Untuk resolusinya juga kita mentokin, dan HP ini masih bisa up to 4K 30 fps. Gimana menurut kalian untuk hasilnya? Coba komen di bagian bawah, oke? Sekarang kita cek untuk foto siang hari. Untuk kamera utama, hasil foto-fotonya menurut saya selalu kasih detail yang dipertahankan. Kualitasnya masih sangat bisa bersaing dengan HP-HP di atas kelasnya. Apalagi untuk HP ini udah dikasih lensa ultrawide buat kalian yang mau angle lebih. Tapi menurut kalian ultrawide-nya oke nggak nih? Berlanjut ke kondisi malam hari. Gimana menurut kalian? Apakah detailnya masih oke? Kalau warnanya menurut kalian udah bagus apa belum nih? Kalau menurut saya sih untuk kondisi low light, kameranya masih bisa banget diandelin. Jadi kalian nggak perlu khawatir lagi. Yang terakhir, buat kalian kaum sosmed, ini hasil kamera depannya. Coba perhatikan detail warna wajahnya. Waktu itu saya sempat kirim foto ke teman saya dan dikira ganti iPhone. Berarti kesan kameranya masih baik lah ya untuk detail dan warnanya. Tapi balik lagi, kira-kira hasil seperti ini udah aman belum menurut kalian? Coba absen di kolom komentar. Oke guys, sekarang kita akan nyobain untuk kamera belakang di kondisi malam hari untuk Infinix Note 60. Resolusinya juga sama, kita mentokin di 4K 30 fps. Gimana menurut kalian untuk kondisi low light? Bagus apa enggak? Coba komen di bawah ya. Oke teman-teman, dan ini kita nyobain untuk kamera depan dari Infinix Note 60 di kondisi yang low light atau malam hari teman-teman. Gimana menurut kalian untuk hasilnya? Coba komen di bagian bawah, oke? Tadi kita udah bicara soal manis-manisnya. Sekarang saya pengen ajak kalian untuk bicara soal realitanya. 4 alasan yang bikin HP ini jadi kurang worth it. Dan alasan terakhir kayaknya bisa jadi deal breaker deh buat kalian yang berencana meminang HP ini. Masuk ke alasan yang pertama. Melihat awal rilis HP ini tuh nggak cuma tenar karena alasan-alasan manis tadi. Tapi juga karena Infinix punya fitur tambahan khusus di seri Note 60 ini. Coba tebak. Fitur embun di kameranya. Banyak banget user-user yang udah komen di beberapa video saya sebelumnya. Kalau HP ini tuh kameranya ketika dipakai buat ngerekam video tidak lebih dari semenit deh. Ini akan muncul fitur magis lah, yaitu fitur embun tadi. Dan puji Tuhannya ternyata unit saya aman dari fitur tersebut. Lanjut ke alasan yang kedua. Soal update OS. Jujur, sebelumnya saya ini sempat pakai Infinix Hot 60 Pro Plus. Dan waktu itu softwarenya kan nggak se-update dari si Note 60 ini. Dan experience pindah ke XOS 16 itu emang makin seamless. Animasi liquid glass-nya cakep dan semua-muanya dibikin makin mulus sama Infinix. Tapi sayangnya Infinix cuma ngasih jaminan update OS sekitar 3 tahunan aja. Pas saya tahu fakta ini ya sebenarnya saya agak kecewa gitu loh. Karena ya harapan saya HP sebagus ini untuk hardware-nya masa update-nya nggak jangka panjang, at least ya kayak Samsung gitu loh. Ya itu pengennya. Selanjutnya untuk alasan yang ketiga, ya saya pengen bawa kalian flashback sedikit ke beberapa bulan lalu waktu HP ini rilis. Nah, Infinix Note 60 ini kan keluar dengan harga 4 jutaan kecil waktu itu. Dan sempat melewati kasus harga RAM dan komponen storage yang naik. Ingat nggak tuh? Semua harga itu pasti kegoreng. Ya otomatis HP ini ikut kegoreng dong harganya. Nah, FYI aja nih, terakhir waktu saya cek harga lagi untuk barang yang satu ini ke beberapa offline store, saya nemuin fakta yang mengecewakan. Harganya udah menyentuh 4,7 jutaan, varian yang paling kecil. Dan sejak saat itu, pandangan saya berubah tentang HP ini. Jujur aja, di angka segitu kesannya HP ini kayak udah bukan anomali lagi, tapi ya udah biasa aja. Dan menurut saya ini termasuk alasan yang cukup berpengaruh banget nih kalau kita mau ngomongin worth it atau enggaknya. Satu lagi teman-teman, hal inilah yang menjadi deal breaker buat kalian semua.
Tadi kan saya udah bahas sektor kamera, foto, dan videonya emang udah oke banget. Tapi saya nemuin satu kejanggalan. Saya iseng coba cover lagu pakai HP ini, gitar dan vokal. Terus saya nyadar, input dari audio mic-nya ini kok kayak kurang banget ya untuk mic bawaannya. Seakan-akan audionya itu nutup dan nggak jelas gitu loh. Beda banget experience-nya pas saya pakai HP jauh sebelum ini. Dan itu ya FYI di bawah 3 jutaan. Dan jujur aja, kecewa banget sih karena berasa downgrade. Dia seperti ada di noise-nya gitu. Tapi ya kita harus buka mata dan terima fakta bahwa kalau ada kelebihan pasti juga ada kekurangannya. Setelah lihat beberapa fakta dan kekurangannya tadi, saya yakin nih akan muncul pertimbangan di hati kecil kalian semua. Jangan khawatir teman-teman, menurut user experience saya, HP ini masih sangat-sangat layak kalau kalian mau ambil. Tinggal kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian aja. Sebenarnya kalau kalian cari performa gaming yang lebih atau bahkan sektor kamera yang lebih, brand-brand lain atau bahkan Infinix sendiri masih nyediain ya seri yang lain. Tapi menurut saya HP ini adalah all-rounder yang berkelas banget di tahun 2026 ini. Masuk kantong gak ngeluarin banyak, keluar kantong dikira sultan. Infinix Note 60 menang banyak, jangan sampai kalian kehabisan. Gimana menurut Brogi semua? Kalau ada pengalaman-pengalaman pribadi dari user HP ini, coba tulis di kolom komentar ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah ngikutin dari awal hingga akhir video. Saya Yeskiel dari Dogi, pamit undur diri.